Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa semuanya, pada video yang kedua ini, saya ingin menyampaikan tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang jumlahnya ada 26 item. Ya, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk dientaskan dari problem kesejahteraan sosial yang mereka alami. Siapakah mereka? Yang pertama, balita terlantar. Jadi anak-anak balita yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Bisa karena orang tuanya meninggal dunia atau karena terpisah dari orang tuanya. Anak terlantar. Jadi anak ini memang dibedakan dari balita karena kebutuhannya tidak sama. Jadi beberapa tahun setelah dia balita. Usia anak itu menurut ketentuan pemerintah sampai usia 18 tahun. Kemudian selain terlantar, yang masuk dalam penyandang masalah kesejahteraan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Karena kasus tertentu, karena perilaku menyimpang tertentu, kemudian harus berhadapan dengan hukum. Yang keempat, anak jalanan. Anak jalanan adalah mereka yang tinggal di jalan, kemudian terpisah dari keluarganya, hidupnya, polanya ya, pola hidupnya tidak normal sebagaimana orang pada umumnya. Mereka membutuhkan pendekatan untuk dientaskan dari jalanan, biar kembali hidup normal. Kemudian anak dengan disabilitas. Disabilitas ini macamnya sangat banyak, ya, mulai dari disabilitas netra, rungu, daksa, grahita, dan lain sebagainya. Anak memerlukan perlindungan khusus, ya, mungkin kasusnya macam-macam ya, sehingga anak itu dia harus mendapat perlindungan khusus. Ini masuk PMKS yang ke-6. Kemudian lanjut usia. Lanjut usia terlantar. Terlantar ini bisa dua kategori, bisa terlantar secara ekonomi dan sosial, bisa terlantar secara sosial saja, sosial dan psikologisnya. Misalnya sesungguhnya anak-anaknya tinggal bersama dia, kemudian anak-anaknya ini mampu secara ekonomi, tetapi karena kesibukan pekerjaan yang sangat tinggi, sehingga secara psikologis, secara sosial orang tuanya yang sudah lanjut usia itu terlantar. Kemudian ada penyandang disabilitas. Jadi memang dibedakan dari penyandang disabilitas anak ya. Penyandang disabilitas di sini juga macamnya sangat banyak ya, mulai dari netra, rungu, daksa, kemudian ada ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya. Mereka memerlukan bantuan secara khusus ya, tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Kemudian yang ke-9, tunasusila. Tunasusila ini bagian dari problem sosial yang juga harus diselesaikan atau dientaskan. Yang ke-10 itu gelandangan. Mereka yang tidak punya tempat tinggal yang tetap, tidur di pinggir-pinggir jalan, nomaden gitu kalau zaman dulu. Nah ini juga perlu dirumahkan gitu, biar dia bisa hidup secara layak. Yang ke-11 pengemis. Pengemis, orang yang meminta-minta. Ini bisa jadi problemnya ekonomi dan mental, bisa juga problemnya hanya mental saja. Karena secara ekonomi mereka berkecukupan, tetapi hidup dari meminta-minta. Yang ke-12 adalah pemulung. Pemulung ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama sisi ekonomi. Bisa jadi mereka yang memulung itu mampu secara ekonomi, tapi bisa jadi juga mereka tidak mampu. Hasil memulungnya terlambat sedikit begitu, sehingga harus dibantu dientaskan agar mereka menjadi lebih mampu. Sisi yang kedua adalah sisi sosial. Kedatangan mereka untuk memungut barang di tempat-tempat umum yang oleh masyarakat pada umumnya barang itu sudah tidak berguna,
itu seringkali membuat keresahan di masyarakat karena datangnya tidak permisi, kemudian memungut barang, orangnya tidak dikenal, itu keluar masuk satu tempat ke tempat yang lain, ini menjadi keresahan-keresahan tertentu. Nah, sehingga keberadaan pemulung perlu ditata, perlu diatur, mereka perlu dibina sehingga dalam proses bekerjanya itu tidak menimbulkan keresahan baru. Yang ke-13, kelompok minoritas. Ya, kelompok minoritas ini biasanya membutuhkan pendampingan atau perlakuan yang setara dengan yang mayoritas. Sehingga kadang-kadang kalau masyarakat tidak siap, keberadaannya sebagai minoritas ini bisa menimbulkan masalah. Ke-14, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. Mereka tidak semuanya langsung diterima oleh masyarakat. Orang habis dari tahanan, habis dari lembaga pemasyarakatan, itu sering memiliki stigma yang negatif. Dan ini harus direhabilitasi, harus didampingi agar dia bisa kembali berada di tengah-tengah masyarakat secara wajar. Yang ke-15, orang dengan HIV atau AIDS, sering kita sebut dengan ODA. Ya, kesalahpahaman masyarakat terhadap virus ini seringkali menempatkan orang dengan HIV/AIDS itu kemudian sangat terasing, sangat dijauhi, takut kalau kemudian menularkan penyakitnya kepada orang-orang di dekatnya. Ya, pemahaman terhadap masyarakat di sekitarnya dan pendampingan secara mental psikologis kepada ODA ini sangat penting diperlukan gitu. Kemudian korban penyalahgunaan nafsa ini juga sering menjadi masalah sosial karena mereka menjadi tidak lagi mandiri, mereka mengalami ketergantungan, pemborosan yang luar biasa dan banyak hal yang lain yang terjadi pada orang-orang yang sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan nafsa. Yang ke-17, korban trafficking atau penjualan manusia. Orang dijual untuk kepentingan ekonomi. Tentu ini terjadi tanpa sepengetahuan orang yang dijual. Orang kalau dia mau dijual dan tahu tentu tidak mau. Nah, kejahatan ini juga menjadi problem kesejahteraan sosial bagi mereka yang menjadi korban. Yang ke-18, korban tindak kekerasan. Siapapun ya, korban tindak kekerasan ini menjadi problem kesejahteraan sosial. Yang ke-19, pekerja migran bermasalah. Mereka orang yang bekerja ke luar negeri, kemudian mendapatkan berbagai macam masalah baru di sana, ini membutuhkan bantuan pendampingan dan butuh dientaskan dari masalahnya. Yang ke-20, korban bencana alam, korban bencana sosial. Ini jelas ya, mereka mengungsi, mereka butuh dibantu dalam masa darurat dan masa pemulihan dan kemudian sampai dia bisa bangkit dan kembali hidup normal gitu. Yang ke-22, perempuan dengan rawan sosial ekonomi. Ya, rawan sosial ekonomi saja itu sudah jadi masalah dan ketika perempuan mengalami masa ini juga membutuhkan bantuan yang lebih banyak lagi. Yang ke-23, fakir miskin. Ini sudah diketahui banyak orang bahwa mereka butuh bantuan secara ekonomi. Yang ke-24, keluarga dengan masalah sosial psikologis. Yang kelima, keluarga dengan rumah tidak layak huni. Tentu ini butuh dibantu untuk tinggal di tempat yang layak. Dan yang ke-26, ini komunitas adat terpencil. Tapi yang ke-26 ini tidak semuanya ada di setiap daerah ya. Seperti di DIY ini tidak ada komunitas adat terpencil. Sehingga kalau bicara PMKS di DIY biasanya hanya sampai ke angka 25. Demikian ya gambaran tentang PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran program dan kegiatan Majelis Pelayanan Sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.